Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 3. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah, yaitu Praktek Komputer Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Zakaria SSOS MM. Sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bella Margareta dengan NIM 2110105036606 dari kelas 03 SMJP 034 ruang 440. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang berjudul Cara Mencegah COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Penyebaran virus ini pertama kali diketahui berasal dari kota Wuhan, Cina. Bagaimana sih sejarah COVID-19 itu? Sejarah coronavirus bermula pada laporan pertama wabah COVID-19 yang berasal dari sekelompok kasus pneumonia manusia di kota Wuhan, Cina sejak akhir Desember 2019 lalu. Tanggal paling awal timbulnya kasus adalah 1 Desember 2019. Awalnya, penyakit itu disebut pneumonia Wuhan oleh pers karena gejala yang serupa dengan pneumonia. Hasil sequencing genom menunjukkan bahwa agen penyebabnya adalah coronavirus baru. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk sementara menamai virus baru 2019 novel coronavirus pada 12 Januari 2020 dan kemudian secara resmi mengubahnya menjadi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 pada 12 Februari 2020. Selanjutnya terdapat macam-macam varian COVID-19. Yang pertama itu ada Alpha. Gejala yang ditimbulkan adalah demam, batuk, sesak nafas, pusing, mual, dan nyeri otot. Yang kedua ada Beta. Gejala yang ditimbulkan adalah demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan indera penciuman hilang. Yang ketiga itu ada Delta. Dengan gejala yang ditimbulkan adalah demam, sakit kepala, hilang selera makan, dan flu parah. Yang terakhir ada Omicron. Gejala yang ditimbulkan ini sangat ringan dan tidak sesak nafas. Seberapa bahaya COVID-19 ini? COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat. Sekitar 80% kasus dengan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Namun, sekitar 1 dari setiap 5 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas yang biasanya muncul secara bertahap. Orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, paru-paru, ataupun kanker, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit yang parah. Nah, bagaimana sih penyebaran COVID-19 itu? Penyebaran COVID-19 itu yang pertama bisa melalui droplets atau berupa tetesan cairan dari bentuk dan vaksin. Yang kedua ada kontak fisik seperti menyentuh atau berjabat tangan. Yang ketiga ada sentuhan, yaitu seperti menyentuh permukaan benda yang mengandung virus, lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan. Nah, gejala-gejala COVID-19 itu ada yang pertama sakit kepala, yang kedua sakit tenggorokan, ketiga batuk, keempat demam, kelima sakit dan nyeri otot, dan yang terakhir itu ada hilangnya indera perasa dan penciuman. Nah, cara mencegah COVID-19 itu yaitu yang pertama, selalu menggunakan masker saat timbul gejala infeksi saluran pernapasan. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan air mengalir setelah menyentuh barang. Dan yang ketiga itu melakukan physical distancing, yaitu seperti jaga jarak seperti 2 meter. Dan yang keempat itu ada selalu mengkonsumsi gizi seimbang dengan cara memperbanyak sayur dan buah. Berikut ini terdapat peta persebaran COVID-19 di Indonesia.
Selanjutnya terdapat data perkembangan COVID-19 di Indonesia. Untuk data perkembangan COVID-19 di Indonesia itu yang terkonfirmasi ada 6.512.913.000 orang. Dengan data yang sembuh itu terdapat 6.319.990.000 orang, dan yang meninggal itu ada 158.768.000 orang. Sekian penjelasan dari materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.